Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai zakat mal dan hikmahnya di dalam syariat. Zakat secara pengertian bahasa ia termasuk ke dalam an-nama, yaitu yang bertumbuh. Yang kedua, makna secara bahasanya adalah suci, berdasarkan ayat qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Sehingga ketika seorang mengeluarkan zakat, yang disucikan itu bukan hartanya, tapi dirinya. Karena ada sebagian orang yang keliru dalam memahami ini, sehingga mereka beranggapan kalau punya harta haram, asal disedekahin maka jadi halal lagi. Ini keliru. Punya harta korupsi, yang penting zakatin aja, nanti juga halal lagi. Ini keliru. Yang betul, yang dizakatkan adalah harta halal yang sudah mencapai nisab dan haulnya, bukan harta haram. Dikarenakan innallaha la yaqbalu shadaqatan min ghululin, Allah tidak menerima sedekah dari harta ghulul, yaitu harta haram. Sehingga yang dikeluarkan dalam harta zakat adalah harta halal, bukan harta haram. Ini yang membedakan. Kemudian juga makna daripada zakat yang lainnya adalah barakah. Zakat secara bahasa juga bermakna barakah. Barakah itu adalah sesuatu yang semakin bertambah kebaikannya dan manfaatnya ketika digunakan, ketika dikeluarkan. Itu barakah. Dan keberkahan itu dilihat dari banyaknya manfaat dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maknanya juga adalah perbaikan, sesuai dengan ayat Quran di dalam surah Al-Kahfi, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan. Ketika Allah menceritakan mengapa alasan Nabi Khidir membunuh anak kecil pada saat sedang berkunjung ke suatu pulau, maka Allah menginginkan adanya perbaikan di generasinya supaya tidak menjadikan dia orang kafir di masa mendatang. Tentu ini adalah kekhususan bagi syariat Nabi Khidir. Sehingga zakat itu lebih khusus dibandingkan infak. Kalau ditanya, Ustadz apa bedanya sedekah, infak, zakat, wakaf? Nah, maka jawabannya adalah infak ini lebih umum dibandingkan sedekah. Infak, jadi kalau kita buat diagram, nah ini ya, saya izin pakai karena ada. Nah, jadi kalau dibuat diagram, ini infak. Dibuat diagram lagi, ini sedekah. Dibuat diagram lagi, ini zakat. Di sini ada wakaf. Di sini ada hibah. Jadi lingkupnya semakin kecil, tapi yang paling besar adalah infak. Sehingga infak itu bisa konotasinya negatif, bisa konotasinya positif. Makanya orang kafir pun menginfakkan harta mereka tapi di jalan fisabilillah syaitan. Sedangkan orang beriman menginfakkan harta mereka fisabilillah. Infak juga bermakna belanja. Infak juga bermakna mengeluarkan nafkah, memberi nafkah. Itu bagian dari mana infak. Kemudian adapun makna sedekah adalah segala hal yang dikeluarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang membedakan antara sedekah dengan hibah dengan hadiah, nah, ini yang membedakan. Kalau ditanya apa bedanya sedekah, hibah, hadiah? Kalau sedekah, nah, ini adalah dari atas ke bawah. Orang yang lebih mulia ke orang yang tidak lebih mulia. Orang kaya kepada orang miskin. Orang guru kepada murid. Nah, itu tuh sedekah namanya. Oleh karenanya tidak boleh sedekah kepada nabi, tidak boleh sedekah kepada ahlul bait, dan
tidak pantas kita mengatakan Ustadz, guru, atau kita ke orang tua, ini sedekah saya untuk kalian. Tidak pantas, karena dari atas ke bawah. Yang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, setara. Kita ke teman, adik ke kakak, kakak ke adik, itu adalah hibah. Yang tertinggi adalah hadiah. Hadiah itu dari bawah ke atas. Kita ngasih hadiah ke guru, kita ngasih hadiah ke orang tua, kita ngasih hadiah ke ahlul bait. Nah, itu termasuk dari mana? Bawah ke atas. Oleh karenanya yang menjadi fikih dalam syariat adalah keluarga Nabi SAW, semuanya, keturunannya, maka mereka tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menerima sedekah. Sebagaimana dahulu Salman Al-Farisi pernah datang kepada Rasulullah SAW membawa setampan kurma. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi sadaqatun laka. Ini sedekah untukmu wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, silahkan makan. Rasulullah tidak memakannya. Kemudian di hari berikutnya Salman Al-Farisi bawa lagi setampan kurma. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi hadiyatun laka. Ya Rasulullah, ini hadiah untukmu. Maka Rasulullah memakannya. Sehingga sedekah tidak boleh kepada beliau dan keluarganya. Buktinya pada saat Hasan atau Husain memakan kurma yang dihasilkan dari sedekah, maka Rasulullah menyuruh Hasan memuntahkan kurma tersebut. Disuruh keluarkan. Ini menjadi pertanda bahwa sedekah tidak boleh dilakukan kepada keturunan dari Nabi SAW. Akan tapi sedekah dimensinya luas. Sehingga Rasulullah SAW ketika mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Makanya sedekah tidak terbatas pada harta, tapi perbuatan sekaligus amalan termasuk sedekah. Bahkan sholat duha itu sedekah persendian. Setiap persendian kita maka memiliki sedekahnya, itu dengan sholat duha. Sehingga membedakan antara zakat dan sedekah. Kalau zakat wajib, sedekah sunnah. Kalau zakat memiliki waktu tertentu, sedangkan sedekah waktunya bebas. Kalau zakat penerimanya tertentu, hanya 8 asnaf mustahik zakat. Sedangkan sedekah tidak terbatas pada 8. Dan persentase sedekah itu tidak terbatas pada persentase tertentu, tapi persentase zakat terbatas. Zakat yang sifatnya emas dan perak, kemudian yang sifatnya perdagangan itu 2,5%. Zakat yang sifatnya pertanian itu 5% sampai 10%. Zakat yang sifatnya harta temuan rikaz. Rikaz itu harta perhiasan zaman jahiliyah. Itu rikaz. Kalau ditemukan maka zakatnya adalah 1/5 atau 20%. Nah, ini ada ketentuannya masing-masing. Karena ada ketentuannya, otomatis kita tidak bisa menginovasikannya. Oleh karena itu penting. Banyak orang keliru. Disangka zakat itu bab muamalah, salah. Zakat itu bab ibadah. Sehingga apa konsekuensinya? Tidak boleh kita berinovasi dalam zakat. Kan kita paham, al-aslu fil ibadati al-tahrim. Hukum asal ibadah apa? Haram. Sedangkan hukum asal muamalah adalah boleh. Kita boleh berinovasi pada perkara muamalah, tapi kita tidak boleh berinovasi pada perkara ibadah. Nah, zakat itu masuk kategori pembahasan ibadah, bukan pembahasan muamalah. Sehingga aturannya, penerimanya, tenggat waktunya, berapa persen yang dikeluarkan, kepada siapa dikeluarkan, kapan syarat sahnya tertentunya, itu ditentukan oleh syariat. Sehingga dalam agama kita tidak ada zakat profesi. Kalau ada orang mengatakan, oh ada zakat bagi dokter, mana dalilnya? Zakat itu butuh dalil. Dia bukan perkara muamalah, dia perkara ibadah yang harus butuh dalil. Sedangkan dalam perkara muamalah kita bebas. Teknologi kita buat secanggih-canggihnya, transportasi kita buat secanggih-canggihnya, karena itu bagian daripada muamalah. Sedangkan zakat adalah ibadah yang ketika kita mewajibkan kepada kaum muslimin, maka kita membutuhkan dalil untuk membenarkan tersebut. Nah, sedangkan selama 14 abad tidak pernah ditemukan dalam literatur kita fikih manapun, madhab manapun, ada zakat profesi, tidak ada. Zakat profesi baru muncul di abad ke-19 dan 20. Dan itu dipelopori oleh para ulama
di kontemporer yang mereka menyelisihi daripada jumhur ulama, bahkan ijma' ulama dari masa ke masa. Ya. Kemudian mengenai zakat, nah zakat yang lebih afdal justru kemana? Melalui amil. Kalau zakat penyalurannya amil. Mengapa mengenai amil? Kenapa Ustaz? Kenapa nggak langsung aja? Kenapa? Karena apa? Karena amil itu punya data statistik distribusi yang tepat untuk menyalurkan kepada siapa dia perlu menyalurkannya. Ya. Karena makanya lembaga-lembaga zakat itu umumnya lebih utama kita spend ke sana karena mereka tahu punya data, punya peta. Mereka itu sempat survei yang mana yang layak mendapatkan zakat. Karena seandainya kita mengeluarkan zakat kepada pihak yang tidak layak menerima zakat, maka zakat kita tidak sah. Jadi Anda kalau memberikan zakat, ternyata orang itu kaya, maka Anda mendapatkan suatu hal yang tidak sah dalam ibadah. Oleh karenanya kita harus mengetahui keadaan daripada mustahik, betul gak dia mustahik? Atau hanya mengaku-ngaku saja. Maka umumnya kalau kita sudah memberikan kepada amil, maka kita terbebas daripada konsekuensi bahwa nantinya penyalurannya seperti apa, yang jelas itu menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian zakat merupakan syariat yang sudah ada di zaman sebelum Nabi SAW. Jadi layaknya salat dan puasa, haji pun, para nabi dan rasul terdahulu pun haji. Ada beberapa nabi memang yang tidak memiliki syariat haji, tapi mereka diwajibkan haji, tapi mereka tak mampu haji. Di antara Nabi Hud, Nabi Saleh, itu mereka tidak sempat haji dikarenakan terlalu sibuk memikirkan umatnya yang pada saat itu terus membangkang. Tapi nabi-nabi lain itu melakukan haji sebagaimana syariatnya Nabi Ibrahim. Begitu yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Di antara kewajiban zakat yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu adalah Nabi Ismail contohnya. Wa dzkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiy wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Nabi Ismail dahulu menyuruh keluarganya untuk salat dan zakat. Kemudian juga yang menjadi dalilnya wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Nah, ini juga dalil bahwa Nabi Ibrahim punya syariat zakat. Dan juga Bani Israel, wa idh akhadha min bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba. Kemudian Allah mengatakan wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Berarti Bani Israel juga punya kewajiban zakat. Ini nanti ada PDF-nya dan saya bagikan secara gratis, insyaallah. Saya menyusun ada 7 pembahasan fikih muamalah yang saya susun. Nanti boleh panitia gratis saya berikan. Karena ini belum rilis kalau di publik, tapi khusus Kota Malang saya berikan gratis. Ini pembahasan di kelas private saya sebetulnya. Saya membahas ini, tapi saya sengaja untuk bagikan di sini. Dan zakat itu telah diwajibkan dahulunya di Kota Makkah, tapi belum detail perinciannya. Berapa persennya, penerimanya siapa saja belum. Baru dalil umum saja. Barulah ketika di Madinah lengkap semuanya dijelaskan. Dan hikmah dari berzakat dan sedekah jelas itu adalah mensucikan si pelakunya, yaitu orang yang spend harta zakat tersebut. Kemudian menjadikan si kaya dan si miskin tidak jauh gapnya. Nah, makanya dalam agama kita percaya bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah sebuah sunnatullah. Kita tidak akan bisa menjadikan seluruh manusia di bumi kaya, gak akan bisa. Karena itu ada sebuah sunnatullah. Allah yang telah ciptakan kaya dan miskin. Makanya kita tidak mampu menghentaskan kemiskinan di seluruh penduduk bumi, gak bisa. Itu sunnatullah. Allah menciptakan kaya dan miskin pada dasarnya supaya apa? Saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Di antara adanya zakat supaya timbul rasa sayang antara si kaya kepada si miskin dan rasa sayang dari miskin kepada si kaya. Oleh karenanya dalam agama kita tidak boleh memindahkan zakat, atau dalam istilah fikih disebut naqluz zakat. Naqluz zakat itu seperti apa? Kerjanya di Malang, mencari ma'isyah di Malang, tapi spend zakatnya di Papua. Tidak boleh. Yang namanya naqluz zakat.
Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya hadis riwayat Muadz bin Jabal. Ketika Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, maka Rasulullah mengatakan, ambillah sedekah atau zakat min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, dari orang kaya di antara mereka dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Berarti orangnya itu aja objeknya. Sama, satu kaum yang sama. Diambil dari harta orang kaya dan diserahkan kepada orang miskinnya. Berarti kalau kita kerjanya di Jakarta, maka tidak boleh kita menyerahkan zakat kita selain kota Jakarta. Dan batasannya kata para ulama adalah jarak safar. Contoh, antum nih saya nggak tahu jarak safar. Kalau dari sini ke Surabaya berapa jam? Berapa kilometer? 100. Kalau sudah berarti jarak safar, nggak boleh. Antum kerja di Malang nggak boleh spend zakat di Surabaya, karena itu termasuk dari jarak safar. Kalau sudah jarak safar udah beda kota. Sehingga kalau antum kerja di Malang maka spend zakatnya di Malang. Ya. Makanya lebih aman hadirin sekalian. Kalaupun kurban di tempat kita, sebaiknya kurban di mana? Di tempat kita bekerja. Pun zakat fitrah lebih baik memang yang paling ditekankan oleh para ulama adalah zakat mal. Mengapa demikian? Kenapa demikian? Kenapa kok harus, selain karena dalilnya, saya dulu mencari-cari kenapa, apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menjadikan kita memindahkan zakat kita? Ternyata hikmahnya apa? Ternyata kita tahu orang miskin itu kan hidup berdampingan orang-orang kaya. Setiap hari dia melihat, menyaksikan orang kaya itu uangnya banyak. Dia pergi haji setiap tahun. Dia bisa punya bangun ini, bangun itu, punya rumah, punya kendaraan dan seterusnya. Lihat, kalau seandainya si orang kaya ini men-spend hartanya keluar kota, akan terluka hati orang fakir miskin tersebut, dikarenakan dia yang melihat kekayaan di negerinya, kekayaan di tempat dia hidup itu justru paling banyak diberikan kepada mereka, sehingga ini akan melukai perasaan orang miskin. Itulah mengapa di antara hikmah kalau kita bekerja di satu tempat, zakatnya di tempat yang sama. Gitu ya. Kemudian mencegah bencana, kita jelas di antara penyebab kemarau yang panjang adalah karena orang tidak melakukan zakat, tidak mengeluarkan zakat. Oleh karena itu di antara fikih ketika kita khutbah istisqa itu dijelaskan kemaksiatan merabak, di antaranya adalah orang-orang tidak amanah sekaligus orang-orang tidak mengeluarkan zakatnya padahal sudah mencapai nisabnya dan sudah mencapai haulnya. Ini di antara penyebab kemarau yang panjang. Ungkapan rasa syukur, membentengi harta, menyembuhkan penyakit. Makanya kata Rasulullah apa? Dawu mardhakum bisadaqah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah atau dengan zakat. Sehingga kalau kita sakit, di antara amalan sunnahnya apa? Sedekah. Karena kata Rasulullah, dawu mardhakum bisadaqah. Lagi sakit disuruh spend harta. Dan itu menjadi wasilah untuk kesembuhan kita. Ya. Kemudian syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat, jelas agama Islam tidak sah zakat yang dikeluarkan dari orang kafir. Kemudian yang kedua adalah orang merdeka. Yang ketiga adalah pemilik harta sesungguhnya. Ustadz, orang berakal dan orang balik bukan menjadi syarat zakat, syarat wajib zakat. Ternyata menurut jumhur ulama itu bukan syarat wajib zakat. Sehingga konsekuensinya apa? Orang gila yang kaya tetap mengeluarkan zakat. Sehingga anak yatim yang kaya tetap keluar zakatnya. Karena tidak ada syarat harus balik, tidak ada syarat harus berakal untuk menjadikan dia wajib zakat. Makanya anak yatim, kalau anak yatim itu kan contoh, seorang bapak atau seorang suami, seorang lelaki meninggal dunia, meninggalkan satu istri dan satu anak. Berarti istri dapat berapa? 1/8. Anak berapa? Asobah, sisanya 7/8. Lihat. Berarti saya lihat. Ini kayak seandainya hartanya 1 miliar. 1 miliar. Kayaan si ibu atau si anak? Si anak. Anak dapat sisa. Asobah dia. Lihat, berarti anaknya kaya. Meskipun belum balik tapi anaknya kaya, kaya raya itu. Dan itu kalau didiemin tiap tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Oleh karena itu di zaman Umar bin Khattab, anak-anak yatim yang mendapatkan harta warisan dari bapaknya dan dia belum mampu mengelolanya, maka si pamannya atau si kakeknya atau saudaranya yang sudah balik dan sudah rasyid,
maka dia mengelola harta anak yatim ini dengan cara membisniskannya supaya tidak berkurang tiap tahun, tapi justru malah bertambah. Karena kalau didiemin, di idle itu akan berkurang sehingga ketika pada saat sudah berhak untuk diberikan, maka hartanya tidak lagi banyak. Nah, jadi ada kemaslahatan. Makanya harta anak yatim itu dijaga oleh siapa? Oleh walinya. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi si wali. Baru boleh digunakan untuk apa? Kemaslahatan dan kepentingan daripada si anak. Contoh, antum punya ponakan anak yatim. Itu yang ngelola antum. Pas sebagai paman misalnya. Atau kakek kalau dia masih punya kakek. Ya. Kemudian antum tidak boleh menggunakan harta itu untuk kepribadian antum, tapi untuk kemaslahatan dia, untuk biaya sekolahnya, biaya pesantrennya, biaya beli kitabnya, biaya beli misalkan masih kecil beli popoknya dan seterusnya. Baru itu diperbolehkan. Kemudian di antara syarat sah zakat. Jadi zakat itu ini perlu diperhatikan lagi ya. Zakat itu bukan money laundering. Bukan harta kotor dizakatin jadi suci, bukan. Jadi syarat sah zakat adalah dia punya kepemilikan yang sah. Ustadz, berarti kalau harta riba itu tidak boleh disedekahkan? Iya. Harta riba itu dikeluarkannya bukan dengan cara sedekah, tapi dengan cara apa? Dengan cara dalam istilah fikih namanya adalah takhallus. Takhallus itu apa? Mengeluarkan harta bukan dengan niat mendapatkan pahala. Contoh, kita punya bunga, misalkan menabung di bank konvensional, punya bunga, ada bunga di situ, depositonya di situ ada bunga, itu tidak boleh dikeluarkan dengan niat zakat, tapi dikeluarkan dengan niat takhallus, paham ya? Takhallus. Yang kedua, contoh, harta korupsi dikeluarkan bukan niat sedekah, bukan, tapi niatnya kalau dikeluarkan dengan cara takhallus. Pun itu kalau sudah tidak ada cara terakhir. Cara yang pertama adalah diapain? Dikembalikan. Kalau harta curian dikembalikan. Ya. Begitu pula harta-harta haram lainnya. Ya. Itu harus ditakhallus. Kemudian niat dalam berzakat, sehingga ketika seorang berzakat dia harus berniat dalam berzakat, dan niat tidak perlu diungkapkan dengan lisan. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu di mana? Hati. Sehingga enggak ada istilahnya antum memberikan zakat ke panitia zakat pegangan tangan sambil niat. Ini tidak ada. Karena yang benar niat itu di mana? Dalam hati. Sehingga tidak diungkapkan dengan niat yang dilafadzkan pun tetap sah, ya, tetap sah. Bahkan seandainya kita ingin memberikan zakat langsung ke orangnya, di antara fikih zakat dan fikih donasi, fikih bayar fidyah adalah dengan tidak memberitahu kepada penerimanya bahwa itu adalah harta zakat, harta sedekah, harta fidyah. Contoh, istri kita tidak bayar puasa selama setahun. Jadi Ramadan ini dia bolong puasanya, harusnya sudah bayar tahun itu juga, tapi karena hamil menyusui akhirnya bulan depannya begitu lagi, bolong lagi, dan belum bayar 2 tahun. Itu kena fidyah, bayar qadha plus fidyah. Nah, misalnya bayar fidyahnya full 30 hari nggak puasa, berarti kan 30 mud. Ya, 1 mud itu sekitar 675 gram beras, tinggal dikali saja. Patoklah beberapa kilo karung. Ada tetangga antum fakir miskin. Nah, di antara fikih berdonasi adalah diapain? Cuman ngasih. Nih ada beras titipan, mohon diterima. Selesai. Itu fidyah. Nggak usah dibilang, Mbak ini fidyah saya. Justru itu melukai hati dia. Karena sedekah itu apa? Harta rendahan. Paham ya? Fidyah itu harta rendahan. Yang kita tidak diperkenankan untuk memberitahu ini harta zakat, ini harta fidyah, ini sedekah saya. Tidak. Karena itu melukai hati dia. Makanya mohon maaf sekali, bagi para relawan, bagi para ini, kalau kita ada dokumentasi untuk penerima, sebaiknya kalau di post diapain mukanya? Blur. Itu diantara fikih dalam menyalurkan donasi. Supaya apa? Supaya tidak terluka perasaan si penerima. Dan mohon maaf sekali,
Seandainya ada simbolisasi penyerahan untuk maju ke depan, maka sebaiknya minta izin terlebih dahulu. Pak, Bu, mohon maaf, ini ada simbolisasi untuk penyerahan bantuan kami. Kira-kira berkenan atau tidak? Tanya. Karena itu kalau seandainya tidak ridho, itu akan melukai hati dia. Terkhusus juga kalau mau santuni anak yatim, jangan dipajang di depan. Jangan dipajang di depan. Saya pernah merasakan dan tidak enak menjadi anak yatim. Dipajang di depan. Ya, tidak enak. Tidak enak rasanya. Saya tidak pernah hadir, makanya kalau ada santunan saya lari karena dipajang. Nah, kecuali kalau diantar ke rumah, buat jajan biasanya. Tapi kalau dipajang saya tak mau. Ya. Kemudian zakat, zakat itu adalah kepemilikan yang sempurna, sehingga dia harus memenuhi dua persyaratan, yaitu dimiliki oleh pihak tertentu dan dikuasai secara mutlak. Maksudnya gimana dimiliki oleh pihak tertentu? Maksudnya adalah yang menjadi aset milik negara, yang menjadi aset wakaf, maka tidak ada zakatnya. Contoh, pesantren, pondok pesantren, atau masjid, biasanya punya unit usaha. Ya, pesantren itu punya usaha kan, punya laundry, ada pesantren yang semuanya punya, air mineralnya punya, ada. Itu kalau sudah mencapai nisab maka tidak ada zakatnya karena aset wakaf, paham? Aset wakaf. Jadi tidak ada zakat pada aset wakaf. Yang kedua, tidak ada zakat pada aset milik negara. Sehingga kalau negara punya BUMN, nanti itu tidak ada zakat pada BUMN. Tidak ada. As a company, sebagai sebuah perusahaan tidak ada. Tapi sebagai kepemilikan karyawan-karyawan ya, maka itu ada zakatnya kalau mereka mencapai nisab. Yang kedua, dikuasai secara mutlak. Maksudnya seperti apa? Orang yang hartanya sedang hilang, maka tidak wajib zakat. Bagaimana mau zakat orang hartanya lagi hilang? Nah, gitu. Yang kedua, hartanya lagi dipinjam pihak lain. Nah, ini makanya ada khilaf kalau mengenai zakat piutang, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang ketiga adalah harta milik negara, maka ini tidak ada zakatnya. Yang keempat adalah kita lagi pinjam utang ke orang lain. Contoh, saya pinjam utang ke Bajadengan 100 juta. Sudah berlalu 1 tahun. Ini tidak ada zakat bagi saya karena saya yang berhutang. Tapi bagi jenengan ada zakatnya. Karena termasuk zakat piutang. Nah, zakat piutang. Zakat piutang meskipun khilaf. Kalau mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, mereka mengatakan tidak ada zakat piutang karena hartanya belum diberikan kepada kita. Adapun dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ada zakat piutang pun dengan syarat. Selama piutangnya piutang lancar dan sudah jatuh tempo. Contoh, saya minjem ke Bajadengan 100 juta. 100 juta. Kemudian uang tersebut sudah berlalu, jatuh temponya. Dan saya mampu untuk membayar itu, tapi belum kesempatan saja. Saya punya uangnya. Maka jenengan wajib mengeluarkan nisab, mengeluarkan zakatnya 2,5%, yaitu 2,5 juta. Meskipun saya belum berikan, tapi karena sudah jatuh tempo dan saya mampu untuk memberikannya, sehingga menjadi piutang lancar, maka kategorinya wajib dikeluarkan. Sehingga kalau piutangnya tidak lancar, ditagih-tagih, mangkir, ditagih-tagih, diblok WhatsApp kita. Nah, maka pada saat itu tidak wajib zakat piutang. Zakat yang ada dalil qat'iynya, zakat yang ada dalilnya, itu hanya 6 yang ada dalil qat'iynya. Dan ini terbagi menjadi 2, ya, menjadi 2. Jadi kalau kita bagi sini ada zakat mal, ada zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat mal terbagi menjadi 5, zakat fitrah ada 1 saja. Nah, zakat mal ini ada zakat emas dan perak. Ada zakat satu lagi, zakat pertanian. Ada zakat peternakan tapi cuma 3 doang.
Apa saja? Unta, kambing, sapi. Kambing atau domba. Sapi atau kerbau. Sehingga tidak ada zakat pada kuda, ayam, tidak ada. Peternakan ini, kemudian pertambangan. Yang terakhir adalah perdagangan. Ini ya, saya ulangi, emas perak. Ini emas perak dikategorikan masuk ke dalamnya apa? Mata uang sekarang, rupiah, dolar, rial, dan seterusnya. Kemudian pertanian. Pertanian ini para ulama membagi lagi ya sebenarnya. Ada pertanian, ada perkebunan. Kalau pertanian yang sifatnya makanan pokok, kalau perkebunan yang sifatnya buah-buahan, dan itu pun hanya apa? Hanya kurma dan anggur. Jadi kalau Anda punya perkebunan duren, saya tidak minta duren ke panitia, tidak, insyaallah. Tapi seandainya ada perkebunan duren, maka kategorinya tidak ada zakatnya, kecuali dia diperdagangkan, maka masuk zakat apa? Perdagangan, paham ya? Kemudian peternakan, pertambangan. Pertambangan itu dibagi dua lagi. Ada pertambangan yang sifatnya itu adalah nambang emas dan butuh effort. Dia nambang emas pakai alat, butuh effort, maka itu keluar masuk ke dalam apa? Zakat emas dan perak 2,5%. Tapi kalau yang sifatnya dia menambang atau dia menemukan, ternyata yang ditemukan adalah harta dari zaman jahiliyah. Bagaimana kita mengetahui harta zaman jahiliyah? Dengan lihat logonya. Umumnya kalau mata uangnya itu dari zaman apa? Nah, itu seandainya kita menemukan harta karun misalnya, dan itu adalah harta di zaman sebelum zaman Rasulullah SAW, maka itu termasuk zakat rikaz. Zakat rikaz adalah 20%. Sehingga zakat rikaz itu tidak menunggu haul, nggak ada nunggu haul. Pun haul itu nunggu setahun ya, tidak ada nunggu setahun. Kemudian zakat pertanian, perkebunan juga tidak nunggu setahun. Kapan dikeluarkannya? Ketika panen. Begitu panen langsung keluar. Jadi nggak nunggu setahun. Ustadz, saya bertanya-tanya Ustadz, kenapa zakat pertanian, perkebunan itu 10% atau 5%? Ingat ya. Jadi zakat pertanian dan perkebunan, ya. Kalau zakat pertanian atau perkebunan itu kan berapa? 10% atau 5%. Kalau dia pakai perairan dari hujan, berapa? 10%. Tapi kalau dia pakai irigasi, dia pakai artesis, kemudian dia pakai usaha lah segala macam, dia 5%. Bagaimana kalau gabungan Ustadz? Kalau gabungan, pakai air hujan juga, mengandalkan air hujan juga, mengandalkan irigasi juga, maka berapa? 7,5%. Lihat, itu juga 7,5%. Sedangkan perdagangan, kemudian emas perak, ya, emas perak berapa? 2,5%. Lihat, ini 10%, 5%, ini 2,5%. Dan saya dulu bertanya-tanya, kenapa kok justru para petani dan para pemilik kebun kok justru malah lebih besar? Sedangkan umumnya entrepreneur, businessman itu keuntungannya lebih besar, lebih gede. Tapi mengapa mereka ngeluarin cuma 2,5%? Kenapa perkebunan dan pertanian malah lebih besar? Kenapa? Ternyata hikmahnya adalah karena umumnya pekerjaan pertanian dan perkebunan itu tidak terlalu banyak mikir. Effortnya nggak besar. Coba, antum kalau lihat orang jadi petani, itu selesai dia berbisnis, selesai dia nanam, panen, dia cuma nunggu kan? Nunggu sambil bawa bekal, makan, dan seterusnya. Tapi pembisnis lihat, pembisnis itu tidur aja mikir. Bener? Tidur aja mikir. Dibangun tidur, mikir bisnis lagi. Mau sholat, mikir lagi. Subhanallah, mikir terus. Makanya pembisnis itu lebih berat dibandingkan para petani dari segi kerja dan kinerjanya. Makanya zakatnya lebih kecil dibandingkan dibandingkan para petani. Itu diantara salah satu hikmah yang kami dapati dari Ustadz Arifin Badri. Semoga Allah jaga beliau. Kemudian ini yang ada
Ini yang ada apa namanya? Yang ada dalilnya saja. 6 yang ada dalilnya. Sisanya tidak ada. Makanya tidak ada zakat pada apa? Furniture. Kita punya barang-barang mewah, barang-barang branded, maka tidak ada zakatnya. Kemudian tidak ada zakat pada amwalul qinyah. Apa itu amwalul qinyah? Amwalul qinyah itu barang-barang properti yang sifatnya kita miliki, bukan kita niat perjualbelikan, tapi kita niat untuk memakainya atau kita untuk koleksi, maka tidak ada zakatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Tidak ada sedekah atau zakat pada harta budak dan harta kuda atas seorang muslim. Lihat, saya tanya, kuda itu lebih murah atau lebih mahal dibandingkan sapi, dibandingkan kambing, dibandingkan unta? Mahal. Lihat, lebih mahal tapi nggak ada zakatnya. Berarti apa? Zakat itu memang murni dalil. Dalil. Bukan soal mahal-mahalan, Ustadz. Saya punya jam, Ustadz. Rolex, Ustadz. 300 juta kata dia. Nggak ada zakatnya, antum. Nggak ada. Saya nggak bisa mewajibkan antum untuk orang nggak ada dalilnya. Ya kan? Jadi harus butuh dalil. Bayangkan, harta yang paling mahal di zaman pada saat itu apa? Budak. Budak itu lebih mahal daripada kuda. Budak. Makanya orang yang memiliki budak itu ketika dia berhasil memerdekakannya, itu luar biasa, pahalanya besar sekali. Makanya kafarat yang paling tinggi adalah kafarat itqur raqabah, yaitu membebaskan budak. Karena harta mahal sekali, miliaran harta budak itu kalau di zaman Nabi SAW. Tapi dilepaskan begitu saja, sedekah luar biasa. Makanya mengapa ini menjadi keutamaan yang luar biasa. Ya. Kemudian tadi yang terakhir adalah zakat fitri. Nah, itu tidak kita bahas sekarang. Zakat pertanian. Zakat pertanian ini dikeluarkan berapa? Ketika sudah sampai 5 wasak. Kalau dikonversikan ke beras, maka umumnya adalah 520 kg beras. Jadi kalau jenengan petani, maka kalau hasil panennya adalah sudah 520 kg beras, kalau masih gabahnya saja itu 653 kg gabah. Nah, itu gabah. Itu ada perinciannya. Tapi yang jelas itu adalah hasil dari konversi ke wasak tadi. Karena wasak ini bahasa fikih. Ketika dikonversi jadi kilogram, maka tadi muncul angka 520 atau 653. Kalau kambing menunggu 40 ekor. Setiap kali sudah mencapai 40 ekor maka keluar 1 kambing. Kemudian kelipatan 100, misalkan sudah memiliki 200 kambing maka keluar 2. Sudah memiliki 300 kambing maka keluar 3. Sudah memiliki 1000 kambing keluar 10 dan seterusnya, kelipatan 100 gitu ya. Tapi nisab awalnya adalah 40. Ya. Sapi berapa? Sapi 30. Setiap yang 30 maka keluar 1 sapi. Setiap keluar unta. Unta itu nisabnya 5 unta. Tapi ketika punya 5 unta maka yang dikeluarkan bukan unta, tapi apa? 1 kambing, 1 domba. Bukan unta. Ya, gitu ya. Nah, itu ada tabelnya, ada tabel ini saya sudah ada di sini. Sudah ada di PDF nih, PPT ini. Kalau emas, berapa emas? 20 misqal. 20 misqal itu setara dengan 85 gram emas. Atau setara dengan 20 dinar. Ya, 85 gram emas. Kalau 1 gram emas sekarang 1 juta, berarti orang yang sudah punya uang 85 juta berarti dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, dia cek rekening masing-masing. Ya. 85 juta atau 85 ribu. Kemudian perak. Kalau perak itu 200 dirham. 200 dirham. 200 dirham itu senilai dengan 595 gram perak. Nah, para ulama khilaf. Sebetulnya nisab yang dipakai itu emas atau perak? Karena seandainya nisabnya perak, berarti kecil nisab itu. Karena perak itu 1 gramnya 12.000. Lihat, cek harga perak sekarang, 1 gram perak itu 12.000. Kalau nisabnya perak, berarti setiap orang yang punya harta 7 juta, 8 juta, 6 juta, sekitar segitu, itu sudah wajib zakat. Para ulama khilaf. Yang dipilih oleh Syekh bin Baz adalah perak, karena lebih rahim kepada para orang miskin. Jadi semakin banyak orang mengeluarkan zakat, semakin bermaslahat bagi orang fakir miskin. Sedangkan yang dipilih oleh Lajnah Daimah atau kumpulan daripada fatwa para ulama yang terkumpul dalam kalau bahasa kita MUI-nya Saudi lah, itu adalah emas. Dikarenakan emas itu nilainya selalu
stabil, tidak terkena inflasi umumnya. Ya, sehingga kami lebih condong kepada pendapat yang mengatakan emas. Jadi kalau patokannya adalah 85 gram emas. Zakat itu wajib ketika sudah melewati haul. Bagaimana cara menghitung haul? Jadi ingat ya, dalam patokan agama kita, ketika kita menghitung tentang suatu hukum dalam syariat, maka yang digunakan semuanya adalah dengan menggunakan tahun Hijriah, bukan tahun Qamariyah. Hanya satu hukum saja yang menggunakan tahun Syamsiyah atau tahun perputaran matahari atau perputaran matahari, bukan peredaran bulan. Apa? Salat. Kita salat menggunakan matahari itu bulan matahari untuk mengetahui zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya itu kan. Nah, maka semuanya termasuk zakat harus menggunakan haul dengan Hijriyah. Contoh, Ramadan 1445 sudah mencapai nisab. Hartanya tiba-tiba dapat tender, dapat proyek, sudah mencapai sekitar 1 M. 1 M. Satu mainan. Sampai Ramadan berikutnya. Ini harus catat nih, tanggal berapa nih Ramadannya? Let's say tanggal 15 Ramadan. Di tanggal 15 Ramadan 1446, hartanya masih berada di atas 85 gram emas atau setara dengan 85 juta. Misalnya ini masih 500 juta. Masih 500 juta. Berarti dia keluarin zakatnya 1 M atau 15 juta? 500 juta? 500 juta. Karena yang dipakai saat ini. Paham? Bagaimana Ustadz kalau ternyata di pertengahan sini, misalnya di sini di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah tiba-tiba kolab. Hartanya habis semua. Tiba-tiba tinggal sisa 5 juta. Nah, sedih sekali ya. Gimana 5 juta, sisa 5 juta? Maka patokannya apa? Berarti haulnya mulai dari awal lagi. Karena ini belum haul. Ini belum haul nih. Dari sini sampai sini belum haul. Nunggu sampai kapan nih naik lagi? Sampai kapan naik lagi di atas 85 jutanya? Oh, ternyata di bulan Muharram 1446 tiba-tiba dapat harta dia berapa? Senilai 150 juta misalnya. Dapat tender lagi. Berarti saya nanya, haulnya bulan Ramadan 1446 atau Muharram 1447? Muharram 1447. Karena selama setahun tersebut dia bisa sustain, bisa bertahan terus, tidak berkurang hartanya. Paham? Jadi selama berkurang hartanya dari nisabnya yaitu 85 gram emas, berarti haulnya mulai dari awal lagi. Nah, itu cara perhitungan haul. Dan yang dipakai adalah harta terakhirnya, bukan harta awalnya, bukan. Terakhirnya berapa? Oh, ini 500 juta. Contoh, Muharram 1447 hartanya tiba-tiba menjadi 5 M. 5 M. Nah, saya tanya, yang dikeluarkan 5 M dikali 2,5% atau 150 juta dikali 2,5%? 5 M dikali 2,5%. Jadi harta terakhirnya itulah. Nah, terus kapan ngeluarin zakatnya lagi? Terus sampai bulan Muharram 1448, terus 1449 dan seterusnya. Selama hartanya masih terus berada dalam di atas nisab dan selama 1 tahun, maka berarti dia mengeluarkan zakat tepat 1 tahun setelah mencapai nisab. Itu cara menghitungnya. Ustadz, saya lupa Ustadz, berapa tahun hijriyahnya Ustadz? Saya ingatnya tahun Qamariyah Ustadz. Saya ingatnya bulan Februari dan Januari. Nah, ada ijtihad para ulama seperti Al-Ma'ayyir Syar'iyyah, mereka mengkalkulasi dan menghitung bahwa karena jumlah bulan Syamsiyah itu lebih banyak dibandingkan Qamariyah, dibandingkan Hijriyah, maka kata mereka dikali 2,57. Ini perkumpulan ulama seluruh dunia yang berstandar di Bahrain. Jadi 2,57%. Kalau pakai tahun apa? Syamsiyah, tahun Masehi. Tapi kalau pakai tahun Hijriyah maka 2,5% dikalinya. Ini yang membedakan. Tapi sekarang sudah mudah hadirin sekalian. Sekarang itu ada konversi, Bapak Ibu tinggal lihat di mana? Di Google. Lihat aja.
what is Islamic calendar on 5th December 2014 misalkan, tulis. Ntar muncul tuh. Ada muncul. Bisa lihat juga, ada kalau di kalender kita bisa lihat kapan hijriahnya. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam mustahiq. Penerima zakat ada berapa? 8. Terkumpul dalam ayat surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibin wa fi sabilillah wa binis sabil. 8. Siapa saja? Pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Antum miskinnya jangan lihat kanan kiri. Miskin. Yang ketiga, wal amil. Yang keempat, mu'allaf. Yang kelima, riqab. Riqab itu budak. Fi riqab. Wal gharimin. Gharim. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Nah, baik. Kita masuk satu persatu dari 8 penerima ini. Apakah kita bagian daripadanya? Nah, kita lihat. Fakir. Fakir ini adalah orang yang pendapatannya 0 sampai 49% dari kebutuhannya. Jadi gimana tulisnya ya? Ya pokoknya gini, pendapatannya kurang dari kebutuhannya. Kebutuhannya itu 0,49. Contoh. Bentar. Kalau miskin adalah orang yang pendapatannya 50 sampai 99% dari kebutuhannya. Saya contohkan. Seseorang gajinya 400.000 per bulan. Sedangkan kebutuhannya 1 juta. Masuk kategori fakir atau miskin? Fakir. Karena berarti 40%, kan? Berarti dia pendapatannya 40% dibandingkan kebutuhannya. Contoh, orang gajinya 99 juta. Kebutuhannya 100 juta. Kategorinya fakir atau miskin? Miskin. Bayangin orang gaji 99 juta miskin. Tapi begitulah memang syariat. Patokannya demikian. Ya. Atau orang yang pendapatannya 200.000 per bulan, tapi kebutuhannya hanya 190.000 per bulan. Orang fakir atau miskin? Orang kaya. Orang kaya itu, bayangkan. Jadi patokan kaya atau miskin dalam syariat kita adalah kebutuhan dan pendapatan, kebutuhan dan pendapatan. Dia dari situ, bukan dari nominal. Nah, sedangkan kita lihat orang beda-beda kebutuhannya. Yang punya 4 istri berbeda dengan orang yang punya 1 istri. Superman atau cemen jadinya. Kan beda, karena pendapatannya beda. Sehingga kalau dalam penentuan orang nih fakir atau miskin, yang umumnya lebih mengetahui itu siapa? Pemerintah. Maka kita pakai data statistik pemerintah. Ada dari Kementerian Sosial, saya lupa atau kementerian apa gitu, BPS atau apa, Badan Statistik Indonesia. Itu Badan Pusat Statistik ya, itu menentukan kategori miskin itu pendapatannya dari berapa ke berapa. Karena setiap daerah itu beda. Orang di Jakarta pendapatannya 2 juta per bulan bisa jadi kategori miskin. Tapi 2 juta per bulannya di kota Jogja mungkin bisa jadi orang kaya. Beda kan? Makanya patokannya pemerintah. Nah, data statistik itu di pemerintah ada, dirilis ada. Saya pernah baca websitenya. Tapi yang umum adalah yang memiliki data spesifik itu biasanya Baznas atau Lazlas tertentu. Nah, itu biasanya mereka punya data spesifik demikian. Ya. Kemudian amil. Nah, kita masuk ke dalam amil. Amil ini adalah sekelompok orang atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah dan dia memiliki kewenangan
untuk mengambil zakat secara paksa. Jadi amil itu adalah orang yang memiliki kewenangan dan diperkuat dengan hukum positif seperti polisi. Jadi amil di zaman Nabi SAW dan di zaman para sahabat, zaman para tabi'in, atba'u tabi'in, amil itu ditunjuk oleh khalifah. Sehingga mereka punya kewenangan, dikarenakan apa? Mereka punya kewenangan untuk menaksir harta yang sifatnya zahir. Jadi yang ditaksir oleh amil adalah harta yang zahir. Contoh apa? Pertanian, perkebunan, apalagi? Peternakan. Nah itu bisa ditaksir. Maka amil berhak untuk mengambil secara paksa. Kalau definisi amil. Sehingga, mohon maaf sekali, orang yang menginisiatifkan diri untuk menjadi pengumpul zakat, selama dia tidak ditunjuk oleh pemerintah, maka kategorinya dia bukan amil. Kategorinya berarti apa? Panitia zakat atau panitia sedekah, atau dalam istilah fikih sebut wakil. Jadi akadnya bukan kita kepada amil, tapi akad kepada wakil, sehingga akadnya wakalah. Nah, itu ada perinciannya semacam itu. Makanya kalau di Indonesia kita lihat ternyata amil itu atau Basnas Las itu mereka tidak memiliki hukum positif. Mereka itu seperti lembaga sosial yang tidak diwajibkan untuk menarik zakat secara paksa. Tapi mereka seperti lembaga sosial yang mau zakat silahkan, yang nggak mau nggak apa-apa, gitu kan? Kalau di zaman Nabi SAW itu secara paksa. Makanya dahulu Abu Bakar ngapain? Merangi orang yang tidak bayar zakat. Dikarenakan diambil secara paksa. Kalau nggak mau ya diperangi. Begitu dulu sistemnya. Nah, sedangkan kalau sekarang tidak. Sehingga ada sebagian ulama yang berpendapat sebetulnya kalau di Indonesia belum ada amil. Dikarenakan belum ada hukum positif yang memperkuat baz dan laz tadi. Hanya saja mereka mendapatkan sertifikasi dari pemerintah. Seperti itu. Ya. Kemudian di antara syarat amil mereka harus mengetahui ilmu fikih zakat. Kemudian harus mengetahui dia muslim jujur, akil balik, dan memiliki kekuatan fisik dan hukum. Makanya di zaman Nabi SAW yang menjadi amil itu orang-orang yang tubuhnya kuat. Orang-orang yang memiliki kecakapan dalam menjelaskan hukum-hukum syariat. Ya. Karena tugas amil itu, mohon maaf sekali, tugas amil itu bukan cuma nungguin di masjid siapa yang mau bayar zakat silakan, bukan. Tugas amil ngapain? Pertama, mengedukasi zakat. Kemudian mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat. Jadi dia survei. Berat tugas amil itu. Survei ke pelosok-pelosok daerah-daerah. Ini penduduk ini di kakak ini kategori miskin atau tidak. Dia survei. Dia punya data. Berarti dia mencari orang fakir miskin, mencari mustahik gitu ya. Yang ketiga, dia mengedukasi umat ya. Yang keempat, mereka juga teredukasi. Nah, jadi amil itu bukan cuman saja mendapatkan edukasi tapi juga mengedukasi. Kemudian yang keempat, mu'allaf. Nah, mu'allaf ini bukan hanya orang yang baru masuk Islam saja kategori mu'allaf, bukan. Mu'allaf dalam fikih itu dibagi. Ada mu'allaf yang sifatnya orang kafir tapi diharapkan keimanannya. Jadi dia cenderung belajar agama Islam tapi masih kafir. Itu berhak dikasih harta zakat sebagai kategori mu'allaf. Yang kedua, orang kafir yang dikhawatirkan kejahatannya. Jadi ada orang kafir yang kalau dia kita nggak berbuat baik kepadanya, dia gangguin kita. Tapi ketika dikasih duit, dia diem. Udah. Iya, ujung-ujungnya duit. Ketika dikasih duit dia diem. Nah, ini orang kafir semacam ini, ketika dia hanya diem ketika dikasih uang, kalau nggak dikasih uang malah dia menyerang dan membahayakan umat, maka dia termasuk kategori mu'allaf. Kemudian yang ketiga, orang yang baru masuk Islam. Yang keempat adalah tokoh yang punya pengaruh besar bagi orang kafir. Nah, termasuk kategori mu'allaf. Ini perincian-perincian yang dibahas oleh para ulama. Kemudian ini sebetulnya khilaf ya. Apakah tadi termasuk, tapi yang lebih aman adalah zakat kepada mu'allaf adalah mu'allaf yang baru masuk Islam saja. Itu lebih aman pendapatnya. Apakah kita memberikan harta kepada orang-orang yang berada di minoritas kaum muslimin, minoritasnya
minoritas, negeri-negeri minoritas apakah termasuk kategori kita memberikan harta kepada mu'alaf? Nah, para ulama juga memperinci. Jadi yang termasuk kategori mu'alaf adalah orang-orang yang berada di daerah yang rentan dengan pemurtadan. Itu termasuk kategori mu'alaf itu. Karena memang ada sebagian di antara mereka yang ketika dikasih satu kardus Indomie langsung beriman lagi. Ada orang yang dikasih satu kardus Indomie jadi kafir. Ada. Karena tugasnya misionaris strateginya apa? Sosial. Mereka sosial sambil dakwahin gereja dan seterusnya. Maka orang Islam pun juga memiliki strategi yang sama. Kemudian pembinaan mu'alaf. Jadi pembinaan mu'alaf center itu termasuk kategori mu'alaf ya. Kemudian budak. Nah, budak rekop. Budak apakah masih ada Ustaz zaman sekarang? Budak sudah tidak ada. Tapi para ulama sebagian memperinci budak yang termasuk kategori budak zaman sekarang seperti human trafficking, perdagangan manusia. Itu termasuk kategori budak. Sebagian ulama bilang begitu. Hanya saja budak yang mendapatkan harta zakat itu tidak semua budak. Hanya budak mukatab. Ingat ya, hukum mengenai budak ini akan tetap ada sampai hari kiamat hukumnya. Syariat akan tetap ada hari kiamat. Meskipun sekarang tidak eksis, tapi hukumnya tetap ada. Paham? Nah, sehingga budak yang diberikan harta zakat adalah budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak mukatab adalah budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya. Dia membayar uang kepada tuannya untuk bisa dibebaskan oleh tuannya dengan cara dia menyicil harta kepada tuannya. Itu mukatab. Dan itu dia dipersilakan untuk bekerja. Misalkan dia punya 24 jam, maka 12 jam untuk tuannya, 12 jam lagi untuk bekerja. Sehingga harta dia bekerja itu menjadi milik dia untuk melunasi dirinya. Nah, orang ini berhak mendapatkan harta zakat. Adapun budak-budak yang tidak memiliki perjanjian untuk dibebaskan oleh tuannya, maka tidak berhak mendapatkan harta zakat. Paham? Sehingga tidak semua budak yang mendapatkan harta zakat. Kemudian gharim. Gharim itu apa? Orang yang memiliki hutang. Pertama syarat gharim wajib bersama agama Islam. Bukan ahlul bait. Kemudian untuk kebutuhan primer. Sehingga kalau ada orang hutang dipinjol, hutangnya untuk beli iPhone 15 Pro Max. Ini bukan gharim. Sehingga nggak berhak dapat zakat. Wong belinya iPhone 15 ya. Untuk kebutuhan mendasar itu beli apa? Beli beras, beli lauk pauk, bayar kontrakan yang sepetak ya, bukan kontrakan di Pondok Indah Jakarta. Kontrakan di sana sama aja, bukan kontrakan tentunya. Kontrakan yang sekedar cukup untuk tempat tinggal, gitu ya. Sehingga kalau orang yang memenuhi kebutuhan sekunder ataupun tersiernya bukan kategori gharim. Kemudian dia berhutang bukan pada perkara maksiat tapi pada perkara mubah. Kemudian sudah jatuh tempo. Nah, sehingga kalau punya hutangnya belum jatuh tempo, maka bukan kategori gharim. Yang berikutnya adalah tidak mampu menyicil. Sehingga kalau sudah ada persyaratan dia nggak bisa untuk menyicil, maka dia berhak untuk mendapatkan harta zakat dari jalur gharim. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang berjihad li'ila'i kalimatillah, melawan orang kafir dalam medan peperangan. Ya, orang guzat namanya. Nah, dan fisabilillah itu sifatnya itu bukan dikasih uang, tapi dikasih apa? Perbendaharaan berupa harta seperti pakaian, senjata, angkutan, alat perang. Jadi sifatnya utilize, digunakan, bukan uang, gitu ya. Dan ini kalau di ulama klasik itu dipersempit maknanya harus untuk jihad fisabilillah. Sedangkan ulama kontemporer banyak memperluasnya. Nah, ini yang saya kurang setuju. Kenapa? Karena kalau diperluas nantinya tidak lagi menjadi fisabilillah. Karena ada sebagian orang pokoknya untuk kepentingan Islam fisabilillah. Untuk yang anak yatim bilang fisabilillah. Untuk para dai dibilang fisabilillah. Untuk para pesantren dibilang fisabilillah. Nggak bisa. Karena kalau semacam ini nantinya menjadi lebar maknanya. Dan ketika menjadi lebar tidak terbatas lagi pada 8 asnaf. Karena kalau semua kebaikan dianggap fisabilillah, lalu siapa fisabilillah? Kan gitu. Ya. Sehingga fisabilillah maksud dari kategori ini
hampir sepakat jumhur ulama dari salaf maupun khalaf adalah untuk orang-orang yang berperang jihad fisabilillah li'ila'i kalimatillah melawan orang kafir. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah orang-orang yang apa? Yang tersesat. Bukan orang tersesat sih, orang-orang yang mereka tinggal di satu negeri, pengen balik ke negeri asalnya tapi nggak punya uang. Nah, itu Ibnu Sabil. Jadi kategori Ibnu Sabil seperti apa? Contoh, pengungsi, betul, pengungsi. Kemudian orang-orang yang berada di Mekah, Madinah, biasanya itu kan ada orang Bangladesh, India, Pakistan, IPB. Ya. Itu mereka itu punya tiket pergi tapi nggak punya tiket pulang. Nah, mereka ini berhak mendapatkan zakat dari jalur Ibnu Sabil. Atau seperti antum merantau ke Jakarta, nggak punya uang buat pulang, maka berhak mendapatkan harta zakat dari jalan Ibnu Sabil. Syaratnya muslim bukan ahlul bait, di tangannya tidak ada harta lain, dia berperjalanan merantaunya itu bukan untuk perkara kemaksiatan, dan tidak ada pihak yang mau meminjamkannya uang. Nah, kalau sudah dia minjam kemana-mana nggak dikasih, maka dia berhak mendapatkan zakat. Ya. Jadi kalau TKW, TKI yang sedang berada di luar negeri nggak bisa pulang, maka mereka berhak mendapatkan zakat dari Ibnu Sabil. Ya. Nah, di antara kesalahan dalam pengolahan harta zakat, pertama, dipungut oleh orang yang tidak berkompeten. Dia nggak punya ilmunya, nggak pernah ikut pelatihannya, nggak pernah punya sertifikasinya, tapi jadi amil, tidak boleh. Dia nggak pernah punya ilmu, kemudian ini yang paling parah, disalurkan kepada pihak yang bukan mustahik. Harusnya orang miskin tapi ternyata kaya. Harusnya gharimin tapi ternyata dia pinjam untuk beli harta-harta yang tersier. Kemudian juga yang menjadi kesalahan dalam pengolahan zakat adalah harta zakat tersebut digunakan untuk modal usaha. Tidak boleh. Jadi para amil, para pengolah zakat tidak boleh Anda mengendap harta zakat. Harta zakat itu seketika langsung didistribusikan. Gak boleh diendap-endap, malah dijadikan masjid, malah dijadikan musola, itu tidak boleh. Karena dia harus menjadi apa? Harta bagi si penerima, dan harta jadi penerima berarti dia berhak untuk mengelolanya. Ya. Makanya fungsi daripada harta zakat itu adalah untuk menjadikan orang itu mandiri dan mengurangi jumlah orang-orang fakir dan miskin. Makanya mengapa kalau Anda punya sapi, punya kerbau, punya kambing, punya unta, zakatnya itu bukan memberikan hewan yang jantannya, tapi yang apa? Yang betinanya. Kenapa yang betinanya? Supaya bisa berkembang biak. Karena ketika sudah berkembang biak, otomatis itu bisa menjadi salah satu langkah dia menjadi orang kaya. Nah, jadi tujuan daripada zakat juga menjadikan banyaknya pertumbuhan orang kaya baru. Itu tujuannya. Ya, makanya harta zakat itu dalam agama kita itu sesuai dengan haddu kifayah selama setahun. Contoh, ada orang fakir miskin. Dia kebutuhan hidup per bulannya adalah misalkan di Malang, UMR berapa Malang? 2,9. 2,9 dikali 12. Berapa? Sekitar 30 juta. Ya, 30 jutaan. Berarti ketika Anda ingin memberikan zakat kepada seorang, ya, itu had kifayahnya adalah 30 juta per orang. Karena dia untuk digunakan selama 1 tahun. Itu. Ustadz, tapi harta saya nggak cukup sampai 30 juta zakatnya Ustadz. Ya udah, berarti semampunya. Tapi seandainya sudah lebih daripada demikian, dan itu banyak yang lebih daripada segitu. Ya. Apalagi saya ngisi kajian di Tanah Abang. Itu orang nggak ada yang dari kajian saya punya satu toko doang, nggak ada. Semuanya punya banyak toko. Di blok A, blok B, blok F. Banyak. Dan itu harta zakatnya tidak 1 juta, 2 juta. Tapi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Karena ada zakat perdagangan. Kemudian di antara kesalahan zakat berikutnya adalah dana zakatnya ditarik ke pusat. Jadi kita tahu tadi hukum apa? Nakluz zakat. Zakat itu tidak boleh dipindahkan. Maka kalau ditarik ke pusat berarti akan dipindahkan. Zakat
Orang kerja di situ zakatnya di situ, bukan di luar negeri. Ya. Orang kerja di luar negeri zakatnya di negeri tersebut, gitu ya. Kemudian berikutnya, ini cuma gini aja nih. Ini ada apa? Tinggal dibaca ini ya. Yang jelas kalau zakat pertanian, peternakan, hewannya itu tidak boleh ada aib yang menjadikan dagingnya berkurang. Contoh, kakinya pincang, kemudian dia matanya picek dan seterusnya. Ini hal yang tidak boleh dizakatkan. Dan ingat, yang dizakatkan itu adalah hewan-hewan yang pertengahan. Jadi bukan hewan-hewan yang yang dia menjadi kesayangan bagi si pemilik harta. Karena kan ada, misalkan punya sapi 100. Kan ada tuh sapi yang paling besar limotionnya misalkan. Yang paling besarnya, paling bagusnya, yang sering dibeli oleh RI1 ketika kurban. Ya, kan paling besar biasanya kan. Nah, itu yang semacam itu tidak dizakatkan, tapi maksudnya tidak dikeluarkan, tapi yang dicari yang paling pertengahan, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Itu dalam fikihnya demikian. Karena supaya apa? Supaya lebih mudah untuk ikhlas. Seperti itu. Ada fikihnya ternyata. Karena kata Rasulullah kepada Mu'adz, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jangan kamu ambil harta yang justru paling disenangi mereka. Berarti suruh diambil apa? Harta yang pertengahan. Jadi kalau bagi amil, ketika amil kan berhak untuk mengambil harta peternakan tadi, yang perkebunan berhak, tapi jangan diambil yang paling dia senangi, tapi yang paling pertengahan. Ya. Kemudian hewan yang dizakatkan itu adalah hewan yang digembalakan. Sehingga kalau kerbaunya digunakan untuk bajak sawah. Anda punya 100 kerbau. 100-100-nya untuk bajak sawah semua. Maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Karena dia tidak digembalakan, tapi dia dipekerjakan. Nah, sehingga dia seandainya masuk ke dalam perdagangan dia diperjualbelikan kerbaunya, maka dia termasuk zakat perdagangan, tapi tidak termasuk zakat peternakan. Gitu ya. Kemudian di antara hal yang berikutnya adalah emas dan perak yang dipakai oleh wanita itu tidak ada zakatnya. Ya, hulil mubah. Jadi emas perhiasan. Jadi kalau istri Anda itu memiliki emas perak emas perhiasan yang dipakai sehari-hari, dipakai buat gelang, kalung, anting, ya, dipakai sehari-hari. Tapi sekedarnya. Karena ada di daerah pulang haji emasnya segini. Ada. Ya, saya nggak pengen menyebutkan daerahnya, tapi ada. Itu bukan kategori tidak wajib zakat, tapi itu wajib zakat karena itu termasuk yang berlebihan. Kalau yang cuma segini saja, nggak sampai segini, nah itu masih kategori mubah sehingga tidak ada zakatnya. Dalil mana Ustaz? Dalilnya adalah Aisyah. Amal sahabah, amal perbuatan sahabat. Jadi Aisyah itu perhiasan-perhiasan yang dipakai tidak mengeluarkan zakat beliau. Kemudian anaknya Ibnu Umar punya anak perempuan dan dipakaikan perhiasan-perhiasan dan Ibnu Umar tidak mengeluarkan hartanya. Itu dalilnya. Kemudian yang berikutnya adalah zakat barang dagangan. Nah, ini yang paling sering terjadi dan paling banyak orang tidak notice. Dikiranya zakat itu pada emas perak tabungan saja. Dan mereka bahkan hampir mayoritas masyarakat Indonesia atau dunia bahkan menganggap zakat itu wajib hanya zakat fitrah setahun sekali pas Ramadan. Iya, masih banyak yang belum tahu zakat mal. Alhamdulillah ini kajian zakat mal. Dan paling banyak tidak mengetahui ada zakat tentang perdagangan, zakat barang dagang. Bagaimana kita melihat dan mengukur barang dagangan? Dengan cara mengkonversi berapa stok barang dagang yang diperjualbelikan, kemudian dilihat sudah mencapai nisab atau tidak, ditunggu setahun, dikeluarkan dalam bentuk harta. Contoh, Anda seorang kulakan baju dari Tanah Abang. Stok baju yang Anda miliki semuanya kalau dia yang dihitung adalah HPP ya, harga pokok penjual, bukan harga jual. Karena kalau harga jual itu sudah plus margin. Jadi yang dihitung adalah HPP. Total Anda punya HPP semua barang yang dibeli total 100 juta. Maka selama barang itu numpuk selama setahun, segitu-gitu aja, maka sudah kena zakatnya 2,5%. Ya. Anda punya rumah 5,
semuanya diiklankan, semuanya dipasarkan, maka ini kena objek zakat. Tapi kalau punya 5 rumah, nggak diperjualbelikan, nggak dipasarkan, maka dia tidak kena objek zakat. Ya. Jadi dikategorikan dia objek zakat atau tidak pada objek barang dagangan adalah ketika dia dipasarkan, ditawarkan, dimarketingkan dan seterusnya. Gitu ya. Apa yang menjadi kaedah dalam hal ini adalah rumus daripada menghitung zakat perdagangan adalah gampang. Kalau yang teman-teman sekalian jurusan IPS pernah belajar akuntansi, gampang memahaminya. Yaitu aktiva lancar dikurang pasiva lancar. Saya tulis saja deh, lupa ntar antum. Mohon maaf kalau pusing, nggak apa-apa pusing-pusing ya. Mumpung saya di sini, saya kajian ini, saya kalau di luar saya buat 3 kali 4 kali pertemuan. Di sini 1 kali pertemuan. Antum berarti di atas rata-rata antum. Aktiva lancar dikurang, kalau sudah ngebul kabari ya. Barangkali kepalanya udah ngebul. Sama dengan dikali 2,5%. Berapa ini zakatnya? Nah, yang menjadi aktiva lancar itu apa? Aktiva lancar itu tadi kas, kemudian piutang lancar, kemudian stok barang dagangan. Yang menjadi pasiva lancar apa? Hutang, jatuh, tempo. Kemudian segala macam hutang, hutang kepada karyawan, belum gaji belum tunaikan, hutang-hutang lah pokoknya, segala macam hutang. Kalau ini apa ya? Aneka hutang tulisannya. Aneka hutang. Nah, setelah ini dikurang ini dikurang ini, ya ini dikurang ini. Nah, berapa dapatnya? Misalkan 100 juta, ya udah dikali setengah, dikali 2,5%, berarti dapat 2,5 juta. Seperti itu. Ya. Nah, yang termasuk stok barang dagang adalah barang yang diperjualbelikan, sehingga alat produksi, contoh, Anda seorang yang bekerja seorang yang memiliki konveksi. Yang termasuk di perhitungan stok barang dagang yang mana? Baju yang sudah jadi. Jadi kalau mesin jahitnya, sewanya, kainnya itu belum terkategori stok barang dagang karena belum jadi. Contoh lagi, mesin fotokopi, fotokopian. Apa yang menjadi aset perdagangan? Apa? Stok barang dagangnya berarti apa? Nah, kertas, kemudian apa namanya? Yang pulpen, yang segala macam tuh, ya stabilo segala macam, ya apa? ATK. Nah, tapi mesin fotokopinya termasuk stok barang dagang nggak? Nggak termasuk karena di aset produksi. Nah, paham sih? Kemudian zakat rikas ma'adin. Nah, kita tidak masuk bahasan zakat profesi, medalhan zakat. Nah, ini ada beberapa orang yang diharamkan menerima zakat. Nggak boleh menerima zakat. Yang pertama orang kafir. Sehingga tadi perkara mu'alaf itu dia orang kafir yang diharapkan keislamannya itu masih khilaf. Yang kedua adalah keluarga Nabi dan keluarganya, Ahlul Bait, dari keturunan Bani Hashim. Kemudian zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi dan orang atas bawah. Jadi anak tidak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya. Dan orang tua tidak boleh berikan zakat kepada anaknya. Sehingga kalau kita mau berikan zakat kepada Pak, ini zakat saya tidak sah. Nah, ini zakat untuk kamu tidak sah. Karena mereka adalah orang yang menjadi tanggung jawab nafkah kita. Kemudian kepada istri, tidak boleh zakat kepada istri. Jadi ingat, suami tidak bisa zakat kepada istri, tapi istri bisa kasih zakat kepada suami. Ya. Kalau suaminya apa? Miskin. Coba antum cek, gaji antum lebih besar apa lebih kecil daripada istri antum? Barangkali antum boleh dizakati oleh istri antum. Ya. Kemudian orang yang menjadi tanggungan nafkah kita. Ya. Contoh, antum punya anak angkat, itu menjadi tanggungan nafkah antum tuh. Nah, itu dia nggak bisa kan kita kasih zakat. Ya. Tapi kalau kita contoh, kita punya adik kakak, adik kepada kakaknya, kakak kepada adiknya, itu boleh beri zakat. Karena adik kakak itu tidak saling memberi nafkah dalam agama kita.
Sehingga kalau antum punya adik atau kakak yang fakir miskin, boleh memberikan zakat kepada mereka. Ini wakaf, akibat pengawasan. Jazakallah khairan. Ini pertanyaan dulu atau salah dulu? Gimana? Oh, sudah dulu. Oke, fadhol, silakan yang bertanya. Ada yang bertanya? Silakan yang ada punya iPhone, boleh dibuka airdropnya. Saya send via airdrop. Airdrop. Hah? Waduh. Enggak ada? Oke. Kirim WA aja, insyaallah ya, siap. Ada yang bertanya? Fadhol, silakan. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan via WA Ustaz. Fadhol. Pertanyaan pertama, jika mendapat harta waris berupa tanah yang masih bentuk harta bersama dan menunggu dijual, bagaimana zakatnya? Bagus. Yang menjadi kesepakatan para ulama adalah tidak ada harta zakat pada aset waris yang belum dibagikan. Contoh, punya rumah, meskipun sudah tahu bagiannya, tapi belum dibagikan, belum dilikuidkan, maka tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya adalah pada aset waris yang sudah dibagikan. Dan umumnya yang sudah dibagikan cepat itu adalah uang, harta yang liquid. Kalau harta yang sifatnya aset, rumah, mobil, kendaraan, perkebunan, pertanian, kemudian hewan-hewan ternak, nah, itu belum ada zakatnya selama belum dibagikan. Belum dibagikan. Tapi ingat, kalau sudah diketahui berapa persentase masing-masing, jadi ingat, ini banyak keliru pemahaman orang ya. Dikira bagi-bagi waris itu adalah semua aset dijual. Ayo kita bagi-bagi waris. Padahal bagi waris itu tidak harus menjual seluruh aset. Bagi-bagi waris adalah setiap pihak mengetahui persentasenya masing-masing. Itu bagi waris. Saya belum lama tadi dapat pertanyaan. Ustadz, ada teman saya baru meninggal. Dia meninggalkan satu istri, belum punya anak, dan satu ayah dan satu ibu. Berapa persentasenya Ustadz? Saya bilang istri dapat 1/4. Kemudian bapak dapat asobah, ibu dapat 1/3 dari asobah. Berarti istri dapat 25%, bapak dapat 50%, ibu dapat 25%. Ya, itu kategorinya. Kemudian gimana Ustadz kalau kita, ini dia punya perusahaan. Jadi kebetulan suaminya ini punya yang meninggal, rahimahullah, memiliki perusahaan. Dan kalau sudah diketahui persentase masing-masing, berarti ada kepemilikan bersama pada aset tersebut. Tadi asetnya apa? Tanah. Nah, kalau tanah itu tidak ada zakatnya, kecuali tanahnya mau dijual. Kalau dijual nanti masuk apa? Aset perdagangan, masuk zakat perdagangan tadi. Tapi kalau tadi perusahaan, jelas ada zakat perdagangan pada perusahaan. Rumah selama belum mau dijual, belum dipasarkan, maka tidak ada zakatnya. Paham gak? Berarti itu tidak ada zakatnya pada mereka. Orang punya rumah 10, semuanya buat koleksi, maka tidak ada zakatnya. Orang punya mobil 10, semuanya dipakai buat koleksi, maka tidak ada zakatnya. Ustadz, zakat rumah sewa gimana Ustadz? Saya punya rumah, saya sewakan. Zakatnya gimana? Zakatnya adalah hasil sewanya. Sehingga kalau hasil sewanya belum mencapai nisab, maka tidak ada zakatnya. Paham? Demikian, wallahu a'lam. Yang tadi menunggu tanahnya dijual itu apa ketika ditawarkan juga tidak termasuk harta niaga Ustaz? Iya, kalau ditawar-tawarkan berarti masuk harta zakat. Karena kategori dia menjadi aset perdagangan adalah ketika jual belikan. Tapi ingat, ada berdua perbedaan. Kalau orang menjual untuk mendapatkan untuk melikuidisasi hartanya saja, asetnya saja, bukan menjual untuk beli lagi. Beda ya. Karena niat kategori perdagangan itu ketika dia menjual aset untuk dibeli lagi aset, jual lagi, beli lagi gitu. Ada kulakan bahasa kita. Tapi kalau sekedar menjual untuk dilikuidisasi, makanya tidak ada zakatnya. Karena kategori perdagangan adalah ketika dia menjual untuk beli lagi. Jual untuk beli lagi gitu. Kulakan. Kalau dia hanya sekedar melikuidisasi asetnya, maka tidak ada zakatnya.
Ini fatwa daripada Syekh Utsaimin. Sehingga kata beliau, kategori baik adalah qasdur ribhi. Sehingga kalau Anda punya rumah, mau Anda jual, tujuannya supaya beli rumah lagi untuk digunakan rumahnya, bukan buat jual lagi. Anda punya rumah, Anda jual supaya Anda pindah rumah. Anda punya rumah di Malang, kayaknya bisa pindah ke Jogja katanya. Anda jual supaya pindah di Malang, supaya pindah di Jogja. Maka tidak ada zakatnya. Karena dia menjual bukan niat untuk perdagangan, tapi untuk apa? Pindah rumah. Paham? Karena tidak ada qasdur ribhi, tidak ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Demikian, Allahu a'lam. Baik, karena waktunya sudah larut Ustadz, kami batasi pertanyaan biar tidak terlalu malam. Ya, sekaligus nanti setelah sholat isya jamaah akan tidak pulang dulu, insya Allah ada makan malam. Ini sambung Ustadz gitu. Iya, insya Allah. Nanti pertanyaannya pas kita sambil makan saja. Insya Allah. Sudah cukup? Cukup. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.